orang memilih menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan aset dan bertransaksi, khususnya untuk internasional, hemat waktu, hemat biaya, dipastikan aman. Oke, paham ya? Oke. Kemudian kita berbicara tentang jenis-jenis node. Oke. Nah, jenis-jenis node itu banyak. Ya, masing-masing itu dia memiliki peran yang berbeda setiap jaringan blockchain-nya. Nah, kita bisa bilang ya, tadi kan saya sudah sampaikan node untuk mining. Ya, kalau node untuk mining ini, ya dia hanya kerjaannya adalah dia selalu mensagisi atau mengusulkan atau memberikan propose untuk blok baru. Nah, kemudian ada node validator. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi dan menyetujui transaksi orang mining tadi. Nah, beberapa node itu kita bisa juga sebut sebagai node yang full atau node penuh. Node penuh apa? Kita punya grid menyimpan seluruh riwayat jaringan blockchain-nya yang berkontribusi pada semua jaringan. Ini adalah merupakan sudah karakteristik dari jaringan blockchain itu sendiri. Tapi karena komunitas kita kecil, baru ribuan orang, maka mungkin kita tidak bisa memahami bahwa ini sesungguhnya adalah sama dengan blockchain. Ini adalah proses untuk menjadi satu jaringan blockchain yang besar ke depannya, gitu. Oke, itu adalah sedikit tentang node. Nah, kemudian karena ini memang sudah baru, untuk membuat satu token ini bernilai ke depan dan tidak takut turun, ya, tidak takut turun seketika sangat rendah, tidak juga naik lompat-lompat begitu tinggi, perusahaan memiliki flow, ya, yang diatur secara centralized pada saat mereka membuat coding atau membuat node ini. Flow itu apa? Flow ini adalah menggaransi semua investor atau semua teman-teman ketika sudah punya cryptocurrency atau sudah punya token atau sudah punya e-currency dengan nama G-token, dipastikan tidak bisa turun. Karena apa? Flow-nya mereka atur. Kenaikan dari harga token ini ya hanya berdasarkan transaksi token atau coin yang terjadi di market internal itu sebanyak 1 juta token. Atau terjual 1 juta tokennya, maka dia akan naik 0,01. Dan dia atur juga penjualannya, Anda bisa jual minimal naik 1 poin atau 1 harga dari Anda saat Anda beli. Oke. Nah, kemudian pada saat kita mau jual juga diatur flow-nya. Hanya bisa jual 20, 25, maksimal nanti 30% saja dari stok yang ada di wallet kita. Habis, kita antri lagi 30% berikutnya, sampai habis lalu kita mau jual semua. Nah, sementara kita ngantri, belum bisa jual, token juga berkembang. Kan begitu. Jadi memastikan bahwa aset atau token itu tergaransi secara sistem, dia pasti naik. Oke, lalu kembali lagi. Kenapa tidak masuk ke exchanger? Itulah yang saya sebutkan tadi. Sebuah bisnis yang besar harus memiliki komunitas yang besar dulu. Oke. Sebuah aset yang kuat ya, harus punya support pendukung komunitas yang besar. Karena apa? Sifatnya kita adalah peer-to-peer, decentralized. Ketika sudah naik ke exchanger, ya tidak ada yang bisa mengontrol harganya. Yang mengontrol harganya itu siapa? Murni market. Masalahnya kalau kita tidak punya komunitas, tidak punya database, langsung masuk saja, akan terjadi seperti kripto yang tadi saya sebutkan di awal. Sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu akan drop, turun. Kenapa? Karena semua orang yang tadi bergabung ke dalam komunitas kripto itu, ya, dia tidak ada tujuan untuk hold atau tahan token itu. Dia hanya menganggap token itu sebagai alat bayar atau payment gateway, pengganti rupiah. Contoh mereka masuk 1000 beli token, misalnya kita sebut saja token A. Oke. Nah, maka token A itu dia naikkan secara sistem, tidak tahu dasarnya apa. Ya kan? Cuma dia naikkan 1 hari 2%, 3%, itu siapa yang naikin? Saya nanya saja, yang goreng adalah platform. Bagaimana dia gorengnya? Gampang saja. Belum ada komunitasnya di situ. Ya kan? Yang punya uang siapa? Developer. Uang siapa? Uang member. Dia putarkan di dalam exchanger itu untuk dia naikkan. Naikannya bagaimana? Secara teknikal sangat simpel. Ketika hari ini ada yang jual murah, dia sapu semua. Sudah habis yang jual, perusahaan yang jual pasang harga tinggi. Naik kan? Ada 1 juta token dijual semua oleh member, disapu oleh perusahaan. Saat itu kenapa harganya masih $1?
sudah tidak ada lagi yang bisa jual kan. Yang bisa jual siapa? Developer. Dia jual $10. Dibeli orang kan, untung $9 developer. Ketika $9 dibeli semua orang semua. Ketika komunitas nggak cukup, konsensus nggak cukup, perusahaan sudah punya uang $9 juta kan, $9 juta kan. Dia semua orang mau jual balik. Siapa mau beli? Perusahaan nggak mau beli, bro. Ya kan? Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian beli, gampang. Caranya seperti apa? Turunkan. Harganya jadi berapa? $0,5. Oke, dibeli. Perusahaan beli masih untung pas setengah miliar kan? Oke, ini adalah satu simulasi yang simpel, satu tesis yang simpel, pemahaman tentang flow, bagaimana cryptocurrency itu dari mulai teknologi pembuatnya, dari cara pendapatannya, dari mulai di cara masuk market. Nah, grid ini alasannya jelas. Jadi ketika dia tidak mau masuk messenger dulu itu adalah dia memastikan bahwa komunitasnya terbentuk dulu. Komunitasnya banyak dulu sehingga memiliki kekuatan yang cukup pada saat dia masuk ke external exchanger. Tetapi bedanya dengan token yang dulu kita bilang IPO, oke, awal-awal dulu ya, beli token, nah dinaikkan secara sistem, nggak tahu dari mana, 1, 2, belum pas $100. Begitu masuk exchange dari nol nilainya. Kenapa? Karena itu bukan internal exchange. Itu hanya platform sebagai indikator perusahaan menaikkan ketika mereka tertarik. Beda dengan grid. Grid ini dia sudah buat exchanger sendiri, ya decentralized sendiri di dalam platformnya. Yang beli siapa? Bukan developer. Perusahaan jual ke komunitas, member jual ke komunitas, tapi dia buat satu ekosistem yang kuat namanya. Oke, ekosistem yang kuat itu apa? Ya, dibuat satu flow. Ini pertama kali di dunia, di mana semua orang yang masuk ke dalam grid ini, kalau dia mau punya token, dia harus punya akun dulu. Punya akun bagaimana? Untuk bisa membeli paket, untuk bisa memiliki token, dia harus punya paket dulu. Dari jumlah paketnya dia itu, kalau dia mau beli langsung bisa nggak? Bisa, tetapi maksimal hanya 30% dari book value. Maksudnya dari saldo beli 1.000, Anda hanya bisa beli 300 saja. Oke, kalau Anda beli paket 30% langsung beli token di marketnya, otomatis. Tidak perlu cari orang siapa yang mau beli token, saya tidak. Begitu komunitas berkembang, bertambah, percaya dengan sistem, trust makin tinggi, makin banyak orang join, makin banyak yang join, makin banyak token yang terbeli di internal exchange. Nah, begitu orang sekarang sudah ada 2.000-an orang join, baru 2.000-an saja, tapi token sudah cukup naik dan semua orang berjual token bisa terjual. Saya jual token selama kurang lebih dia dibuka ini ya, sudah kurang lebih hampir $4.000 saya dapat. Saya tidak mau jual semua, kenapa? Karena kita tahu bahwa tokennya akan naik tinggi. Begitu kita uji, betul bisa jalan, kita tahan sekarang kan gitu. Oke, siapa saja pembelinya selain orang yang join? Orang yang sudah punya akun, sudah punya penghasilan di dalam komunitas grid ini, dipaksa. Ya, dipaksa kenapa? Pada saat dia WD, mendapat keuntungan 30%-nya secara otomatis membeli token. Oke, dia membeli token di market. Nah, jadi ini flow atau ekosistemnya sangat sehat. Tidak bisa terjadi bubble dalam segi atau dari sudut perusahaan. Karena perusahaan tidak ada sama sekali kewajiban harus membeli balik token itu. Kenapa? Karena sudah dibuat siklus ya, tata kelola atau flow yang sangat kuat di dalam platform ini. Oke, sekarang teman-teman bisa bayangkan, apabila token ini ya dia sudah memiliki komunitas jutaan, sekarang baru 2.000 loh. Jutaan, 2 jutaan. Saat itu kemungkinan di token sangat tinggi harganya dan ada satu waktu token itu tidak ada di market. Maka dia akan terus naik. Kan begitu. Nah, kalau token itu naik, ya, hanya perusahaan yang jual. Ketika sudah habis, hanya token di market akan terjadi peer-to-peer. Saat itulah dia akan masuk atau wajib masuk exchanger eksternal. Kan begitu. Berapa lama waktunya? Sebenarnya di grid ini tidak punya target. Karena sesungguhnya ketika komunitasnya besar, flow ini jalan, tidak perlu. Karena kita sendiri sudah jadi global exchange. Kenapa bisa disebut global exchange? Kalau semua orang sudah masuk komunitas, kalau semua orang sudah masuk dalam grid, sudah jutaan atau ratusan juta, maka kita sendiri juga sudah jadi global exchange. Iya kan? Kita sendiri juga tidak perlu lagi ke exchange yang lain.
So sendiri kita sudah decentralized juga. Begitu. Oke. Nah, ini adalah satu pemahaman. Jadi, kenapa koinnya belum ada di decentralized changer? Menaikkan koin ke decentralized changer sering saya katakan sangat mudah. Semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih khususnya kepada token yang sudah memenuhi syarat dan owner yang punya uang. Deal under table. Oke. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman setelah saya paparkan mulai dari apa itu node, ya, apa itu blockchain, apa itu mining, kenapa dia tidak masuk exchanger, apa yang sebenarnya dibuat oleh grid, teman-teman saya rasa sudah paham bahwa grid ini membuat satu aset, ya, atau membuat satu alat bayar atau currency sendiri dalam komunitasnya, ya, yang tentunya ini akan menjadi satu mata uang di dalam komunitas grid ini yang sangat berharga atau yang sangat tinggi nilainya di suatu saat seperti itu. Oke, di samping itu teman-teman jangan lupa banyak di awal ini contohnya investor saya sendiri, mungkin juga termasuk saya sendiri di awal 2 minggu awal saya tidak begitu paham konsep sebenarnya. Oke, saya join itu hanya harapan ROI-nya aja, ya sekitar 1% sampai 2,2%. 2 bulan, 3 bulan saya beli modal, 4 bulan saya beli modal, tergantung paket saya kan. Kalau kita kelola dengan binary, dengan investasi besar, kita bisa balik modal dalam 1 bulan. Nah, ini boleh lah kan gitu. Nah, untuk bayarnya dari mana? Yes, 70% dari uang yang diambil oleh perusahaan daripada semua member itu dia tradingkan. Nah, di mana keuntungan perusahaan dengan trading itu? Oke, perusahaan di sini sudah berikan ke teman-teman secara live di My iBuy Books. Oke, secara live di My iBuy Book. Ini transaksinya loh, jam sekian kami wedding, jam sekian kami trading, jam sekian kami depo. Itu dipublish My iBuy Books. Seluruh orang di dunia bisa buka terus. Ada kayak ini base transaction. Teman-teman bisa ingat Indonesia dulu seperti ATG, DNA. Adakah mereka publish history trading mereka? Tidak kan? Kenapa? Karena fix trading, setting by dapur. Brokernya kita tidak tahu dia sendiri. Transaksinya kapan, tradingnya kapan, aplikasinya yang mana, tidak tahu. Tahu-tahu sudah ada untung. Dia tidak. Dia kasih tahu kepada Anda, ini loh sumber penghasilan kami. Jadi ada yang tanya, sebuah bisnis itu yang kuat seperti apa? Dia harus punya money resource atau sumber keuangan yang bagus. Jadi untung 500%. Bayangkan teman-teman sekarang hanya bisa dibayar ketika pakainya kecil 200%. Ketika besarnya 300%, perusahaan hari ini sudah untung 500%. Logika. Dan perusahaan tidak punya kewajiban untuk memberikan modal karena mobil. Gimana kekuatan sebuah konsep ini dibuat? Mulai paham kan? Uang kita masuk 100% tidak pernah akan kembali modal itu, tetapi dia hanya bayar kita dari profit. Dia tunjukkan bahwa perusahaan sudah profit. Ini logiknya. Nah, jadi dalam bisnis kita ini, waktu itu karena kita sudah paham model penghasilan uang dari mana, termasuk investor saya pertama dan saya sendiri, token harus kita pikirkan dulu, invest saja, masuk dari tradingnya sudah dapat untung juga kan. Nah ternyata kesini berbalik, di token ini bagus, setelah bisa dijual, flow-nya bagus, clear semuanya kan. Jadi ini adalah sebuah konsep atau sebuah ekosistem ya, yang benar-benar saya bisa bilang sangat cerdas ya, sangat cerdas dan pertama di dunia. Mungkin suatu saat banyak yang tiru juga. Ya, tapi mudah-mudahan kalau kita yang pertama, ya biasanya konsep yang pertama itu akan menjadi besar karena kita sudah lebih berinfrastruktur terlebih dahulu. Kan begitu. Itu jadi dia pemaparan dari saya. Nah, kemudian kita sebutlah semua bisnis ini kita sebut konsepnya itu adalah konsep DeFi. Apa itu DeFi? Keuangan terdesentralisasi. Ini adalah sebuah teknologi keuangan memang model terbaru ya, berdasarkan pada blockchain atau buku besar. Buku besar itu apa? Node. Ya, saya tadi saya jelaskan apa itu node. Ya kan? Tugasnya node apa? Dia mencatat semua histori transaksi, mempertahankan semua histori transaksi, dan mengupdate semua histori transaksi. Ya, mirip dengan yang digunakan oleh mata uang kripto. Itu saja mungkin yang bisa saya informasikan teman-teman. Silakan disimpulkan oleh Mr. Wahyu atau Mr. Jokowi karena pagi hari ini sorry saya bukan menggurui, sorry juga saya bukan
mempelajari, tapi kita sharing sama-sama apa yang kita pahami selama kurang lebih 10 tahun dalam industri kripto. Thank you. Selamat pagi.